ke teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman, saya percaya sih kalau mahasiswa kan lebih fresh, jadi ide-idenya mungkin banyak, jadi kita saling melengkapi, dan jika ada hal yang baru boleh nanti kita tidak lanjuti. Baik, untuk itu saya coba sebelumnya share screen, saya akan matikan di sini, jadi biar nanti bisa smooth presentasinya. Oke, udah terlihat belum ya? Ini slide-nya. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sebelum berbicara tentang topik hari ini, perkenalan tadi udah sedikit perkenalan dari Pak Dewanto. Saya Bayu Utomo, bisa panggil Mas Bayu. Saat ini saya sebagai junior researcher atau asisten, jadi sebagai informasi sedikit tentang BRIN ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN ini badan nasional yang paling muda di Indonesia. Baru dibentuk sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi riset ini mengintegrasikan seluruh lembaga riset yang ada di Indonesia. Jadi kayak Batan, tentang nuklir, LIPI, BPPT, kemudian Harapan tentang antariksa, dan badan-badan riset di kementerian sekarang sudah tidak ada, dilebur menjadi satu di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kalau nanti teman-teman ke LIPI, kunjungan ke LIPI, atau ke BPT, ke Batan, sekarang ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu pengantar sedikit tentang lembaga baru ini. Kemudian hari ini saya coba pengen share tentang thermal management system pada photovoltaik, from cooling system to hybrid system. Jadi kenapa sih harus ada thermal management pada fotovoltaik? Saat ini kan seperti teman-teman ketahui, fotovoltaik atau panel surya sangat masif ya dibangun. Indonesia sendiri sudah berkomitmen bahwa panel surya akan menjadi mainstream pengembangan energi terbarukan di Indonesia ke depan. Nah, di lain pihak, efisiensi fotovoltaik atau panel surya ini sangat istilahnya belum menjanjikan banget untuk dijadikan faktor di antaranya riset tentang material sel surya sendiri juga masih sangat berkembang. Kemudian yang kedua, ada pengaruh panas yang dibangkitkan. Jadi pada hari ini kita akan fokus ke panas yang dibangkitkan oleh panas surya selama konversi. Jadi bagaimana sih panas ini berpengaruh dan harusnya diapakan agar nanti efisiensi panel surya atau fotovoltaik ini menjadi meningkat. Jadi itulah maksud dari thermal management system fotovoltaik yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, mungkin saya akan berbicara tentang 4 hal ya di sini. Background kenapa sih energi terbarukan ini harus menjadi mainstream ke depan. Kemudian lebih spesifik lagi, kenapa sih PV ini kurang optimum untuk menyumbang energi listrik secara global.
Nah, kemudian ketiga, kita akan perkenalkan sebuah teknologi, sebenarnya bukan baru ya, teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan, tapi sampai saat ini masih terus dikembangkan, yaitu photovoltaic thermal system atau PVT. Kemudian dari situ teknik-teknik apa sajakah yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan efisiensi fotovoltaik atau panel surya melalui pengembangan photovoltaic thermal system. Jadi 4 hal itu yang mungkin akan kita diskusikan sore ini. Oke. Pertama, mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah aware terkait mengenai tentang emisi CO2 yang saat ini banyak jadi obrolan di global ya, bahkan di Indonesia sendiri ke depan dalam G20 ini juga tentang perubahan iklim, tentang pemanasan global ini mendapatkan porsi yang khusus, ada porsinya sendiri. Jadi betapa sangat apa ya, ke depan itu perlu segera ada langkah-langkah untuk menurunkan emisi ini. Nah, emisi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita semua, terutama indikator yang sering kita dengar tentang kenaikan suhu global. Jadi kalau riset-riset terkini itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan konsentrasi CO2 ini 4 ada kenaikan 4 ppm per tahun. Jadi dari kenaikan tersebut kalau tidak dikendalikan maka akan menyebabkan kenaikan suhu global itu sampai 3 derajat Celcius. Jadi idealnya itu kan mungkin di bawah 1 ya, kalau nggak salah 1 atau 1,5. Nah, jika hal ini tidak dilakukan langkah di awal, pencegahan di awal, maka diprediksikan bumi itu, suhu bumi akan mencapai 5,8 Celcius pada tahun 2100. Nah, ini yang menjadi perhatian dunia cukup lama, climate change, kenaikan suhu global warming, dan dampak-dampaknya yang mungkin di sekitar kita sudah kita rasakan. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan suhu global ini, suhu bumi ini naik? Saya akan melihatnya dari satu hal yang mungkin akan terkait dengan apa yang nanti kita bicarakan. Salah satunya yang berkontribusi adalah emisi dari pembangkitan energi listrik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 yang mungkin dominan di sini, yaitu pembangkitan listrik dari batu bara, kemudian dari oil, dari minyak, kemudian dari gas. Jadi 3 sumber ini yang digunakan untuk pembangkitan listrik yang menunjukkan dominan emisinya. Batu bara sendiri berkontribusi sekitar 73% ya dari total emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik. Kemudian gas menyusul, kemudian minyak. Jadi sudah sangat jelas di sini bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara ini perlu, istilahnya kalau bahasa kebijakannya, perlu langkah-langkah untuk menggantikan pembangkitan listrik dengan pembangkitan listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah, salah satu opsinya adalah meningkatkan peran energi terbarukan untuk suplai energi listrik di dunia. Jadi kalau data global ini dari 2010 sampai 2016 sudah mulai menunjukkan komposisi energi terbarukan sudah mulai menunjukkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan batu bara, gas, dan bahkan nuklir. Nah, diprediksikan sendiri pada 2017 sampai 2040 ini akan mengalami kenaikan sebesar 22% porsi energi terbarukan. Dan solar PV kalau dilihat dari grafik ini akan memegang sumber yang paling dominan dari energi terbarukan. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini?
Ini kan kondisi prediksi. Kita akan melihat kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini masih jauh dari prediksi. Kalau kondisi saat ini menunjukkan bahwa hydro atau pembangkit listrik tenaga air masih sangat dominan. 66% dia menyumbang sumber energi listrik secara global, kemudian disusun energi angin malah yang cukup tinggi dibandingkan sumber-sumber energi terbarukan lainnya. Solar PV sendiri di bawah energi angin dan sedikit di atas geothermal. Jadi yang di atas itu geothermal. Nah, pertanyaannya, mengapa sih sampai saat ini porsi energi listrik yang dibangkitkan oleh PV ini masih kurang signifikan dibandingkan dengan atau mungkin jauh di bawah angin, bahkan di bawah hydropower atau pembangkit tenaga air. Nah, salah satu yang jadi penyebabnya atau karakteristik dasar dari PV adalah energi panas dari matahari yang dikonversi oleh PV menjadi energi listrik. Jadi hanya sekitar 20% itu udah paling tinggi yang mampu dikonversi menjadi listrik. Jadi kalau teman-teman beli sel surya atau panel surya akan melihat bahwa efisiensi itu pasti rata-rata di bawah 20%. Jadi yang beredar saat ini di bawah 20%, 16, 12, 15 sekitar segitu. Jadi pertanyaannya kemana sisanya? Sisanya dia hanya terbuang sebagai panas yang kalau boleh dikatakan panas ini kan sebenarnya energi yang bisa dimanfaatkan. Jadi disitulah thermal management dalam PV itu akan bermain. Nah, secara karakteristik juga bisa dilihat di persamaan di bawah tersebut. Jadi efisiensi sebenarnya itu harus bergantung pada temperatur kerja dari PV. Jadi kalau teman-teman membeli panel surya dengan misalnya efisiensi 16%, itu ketika nanti dipasang, diaplikasikan itu pasti kurang dari 16%. Jadi pengaruh temperatur lingkungan selama penyinaran itu akan menurunkan efisiensi jika dihitung bisa menggunakan dari persamaan yang di bawah itu. Jadi itulah kenapa porsi energi listrik dari solar PV ini kalau dihitung di realnya itu sangat ya mungkin dropnya jauh banget. Dan kenapa porsinya masih kurang signifikan dibandingkan yang lain. Nah, secara karakteristik mungkin kenapa sih itu efisiensi panel surya ini sangat drop, padahal penyinarannya cukup tinggi. Jadi kalau ini karakteristik dasar ya di yang tertampil di sebelah kanan itu garis hijau, biru, merah, yaitu merah adalah kinerja efisiensi panel surya pada 25 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman membeli panel surya, di situ akan tertulis misalnya 16 kilowatt peak. Nah, kenapa pakai peak, kilowatt peak? Peak itu maksudnya adalah efisiensi yang tertera di situ itu diukur pada kondisi yang ideal, yaitu kondisi suhu 25 derajat Celcius, penyinarannya 1000 watt per meter persegi. Jadi ini yang menjadi patokan seberapa besar pengaruh temperatur lingkungan PV terhadap efisiensi PV. Jadi bisa dilihat di grafik yang biru, ketika temperatur 50 derajat Celcius, dia ada peningkatan arus yang aksis sumbu Y itu, aksis Y ya, sumbu Y, arus yang kalau boleh dibilang cukup kecil ya, cukup
kecil dibandingkan dengan penurunan tegangan yang terjadi. Jadi kalau di sumbu Y voltage itu garisnya bergeser lebih lebar daripada arus yang naik. Jadi itu kenapa dari total energi yang dihasilkan itu turun efisiensi fotovoltaik. Meskipun arusnya naik, tapi tegangannya penurunan tegangannya jauh lebih besar daripada kenaikan arusnya. Dan mengapa efek temperatur ini menurunkan efisiensi PV fotovoltaik. Jadi kalau mundur lagi, naik lagi ke 75 derajat Celcius, sama, tegangannya turun lebih besar, tapi kenaikan arusnya tidak cukup besar untuk mengimbangi penurunan tegangannya. Jadi yang terjadi adalah efisiensinya drop atau maksimum power outputnya drop. Itu karakteristik dasar dasar dari PV, efek temperaturnya secara alamiah seperti itu. Nah, efek ini tentu saja berbeda-beda tiap material sel surya. Jadi ada silikon, ada kadmium. Jadi masing-masing punya efek temperatur yang berbeda-beda. Jadi kalau boleh dibilang dari grafik itu yang cukup lumayan silikon kayaknya ya, silikon ini masih jadi favorit. Jadi itu karakteristik dasar pengaruh temperatur terhadap efisiensi fotovoltaik. Nah, terus bagaimana dengan panas energi panas yang terbuang itu, yang 80% itu harus kita apakan gitu. Jadi ada salah satu teknologi namanya photovoltaic thermal system. Jadi teknologi ini menggabungkan antara konversi fotovoltaik dari sinar matahari menjadi listrik, kemudian panas dalam satu konversi yang bersamaan. Jadi teknologi ini simple ya. Jadi cuma terdiri dari dua panel surya dan kemudian PVT duct atau channel. Jadi channel ini atau saluran ini biasanya diaplikasikan di bawah fotovoltaik. Nah, di channel ini thermal energi ini akan dibangkitkan. Jadi inilah yang akan kita lakukan di thermal management sistem pada PV. Bagaimana thermal energi yang dibandingkan di PV duct ini, channel ini kita manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja fotovoltaik. Tadi saya bilang teknologi ini bukan teknologi baru ya, bahkan ini sudah ikut didokumentasikan sejak tahun 70-an, tapi sampai saat ini belum komersil. Ini menunjukkan bahwa teknologi ini masih sangat punya peluang yang besar untuk menjadi sebuah inovasi. Jadi teman-teman bisa cek misalnya kalau lagi mencari literatur, coba tentang photovoltaic thermal. Itu sampai tahun sekarang pun profesor kami juga masih mengembangkan hal tersebut. Jadi ini memang benar-benar masih cukup menjanjikan untuk menjadi sebuah inovasi. Nah, apa saja sih teknik-teknik yang bisa kita terapkan dalam photovoltaic thermal system ini untuk meningkatkan efisiensi PV? Setidaknya ada 3, kalau boleh dikelompokkan secara lebih sederhana ada 3 teknik, yaitu cooling system atau pendinginan, kemudian additional power output, penambahan energi listrik tambahan, dan yang terakhir adalah hybrid system. Hybrid system ini teknologi yang sekarang sangat berkembang sekali. Nah, cooling system sendiri ada 3 setidaknya kalau boleh dibagi.
convection ada natural convection dan konveksi paksaan, kemudian pendinginan melalui air, yang ketiga adalah melalui semacam perangkat pendinginan, cooling device seperti heat pipe, phase change material dan banyak device lainnya yang teman-teman bisa nanti bisa diekspor cooling device untuk digunakan di PV. Nah, cooling device ini fokusnya ada satu, jadi water cooling, konvektif maupun cooling device approach ini tujuannya adalah untuk menurunkan temperatur kerja dari PV. Jadi dari karakteristik dasar tadi 25 derajat Celcius menjadi patokan yang ideal dari efisiensi PV, maka tujuan dari cooling system ini untuk mencapai temperatur, untuk menurunkan suhu PV itu dekat mungkin dengan suhu 25 derajat Celcius atau kondisi standar. Jadi tujuan cooling system seperti itu, untuk menurunkan temperatur kerja PV. Nah, untuk additional power output sendiri, kita prinsipnya adalah bagaimana energi panas yang dibangkitkan PV di duct tadi, PVT di duct tadi, dikonversi menjadi energi listrik. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar thermoelectric generator. Jadi kalau thermoelectric itu ada dua fungsi ya, ada peltier untuk cooling, kemudian ada thermoelectric generator untuk membangkitkan energi listrik. Nah, itu juga menjadi salah satu pilihan. Kemudian yang ketiga adalah hybrid system, yaitu konfigurasi atau integrasi antara thermoelectric generator dengan cooling device dalam hal ini phase change material. Jadi langkah ini, pendekatan ini dilakukan terutama untuk mengatasi kekurangan dari kekurangan dari thermoelectric generator yang ada di pasaran. Jadi perkembangan thermoelectric juga, riset tentang thermoelectric juga masih sangat berkembang, terutama memang bagaimana konversi panasnya itu bisa lebih optimum. Jadi ini tantangan juga bagi mungkin yang tertarik ke thermoelectric. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh yang lebih dalam ya, beberapa contoh. Jadi contoh di sini saya akan memberikan yang dari yang sederhana, kemudian dari yang lebih inovatif ya, inovatif. Jadi ada metode-metode di luar itu, mungkin ke depan kita bisa didiskusikan. Jadi pertama adalah metode natural convection atau konveksi alami atau pendinginan alami. Jadi ini simpel aja. Sistemnya adalah dia menggunakan hukum atau menggunakan efek buoyancy efek. Jadi udara di channel ini, duct ini dialirkan secara alami untuk memberikan pendinginan melalui efek buoyancy efek. Jadi dia tidak ada bantuan kipas untuk mendorong udara, tidak ada energi tambahan untuk memberikan efek pendinginan. Nah, kemudian teknologi ini juga bisa dioptimalkan, gambar B, menggunakan semacam thin metal sheet. Jadi tujuannya adalah di sini untuk memberikan channel yang efektif. Jadi salah satu kekurangan model ini adalah mungkin kalau ductnya atau channelnya ini terlalu lebar, maka udaranya justru malah tidak akan mengalir. Jadi teknik B ini dengan menempatkan sebuah material tertentu, terutama ini material logam, ini akan membuat diameter duct ini lebih sempit dan udara yang akan mengalir lebih cepat. Jadi efek pendinginannya akan lebih optimal. Atau
yang ketiga, yang C, gambar C, dengan meningkatkan heat transfer area. Jadi heat transfer area panas yang dibangkitkan di channel duct ini ditransfer lebih cepat menggunakan material apa namanya, kalau di istilahnya itu sink. Jadi sink itu ya kayak mungkin keris ya, gambarannya keris itu kelihatannya pendek, tapi kalau ditarik itu sangat panjang. Jadi luasannya jadi lebih panjang, lebih lebar. Jadi tujuannya adalah seperti itu, menempatkan fin untuk meningkatkan luas transfer area yang ada di duct channel. Itu ide-ide yang muncul di natural convection, bagaimana heat transfer yang terjadi di duct ini lebih optimal. Jadi untuk proses pendinginan, jadi bisa menempatkan lapisan tipis di antara channel, kemudian menempatkan semacam material fin sink untuk membuat heat transfer area lebih luas. Nah, kemudian yang kedua adalah forced convection atau konveksi paksaan. Jadi bedanya adalah di sini dengan natural convection adalah di forced convection ini dia ada pengaruh tekanan dari bisa menggunakan kipas atau pompa untuk mengalirkan udara di channel. Nah, di kasus ini udara kita sedot lewat melalui kipas sehingga kecepatan udara itu lebih meningkat di channel PVT duct ini, sehingga proses pendinginnya lebih optimal. Nah, kekurangan dari ini adalah saja untuk menggerakkan kipas kita butuh energi listrik. Jadi hitungannya adalah mungkin saja bisa energi listriknya minus. Jadi energi listrik yang dibangkitkan PV jauh lebih kecil dibandingkan energi listrik yang dibutuhkan oleh kipas. Jadi ini salah satu tantangannya di forced convection adalah energi listrik bersih yang dihasilkan dari sistem PVT forced convection. Jadi tantangannya adalah itu di energi listriknya. Nah, yang agak mungkin lebih inovatif lagi adalah pendinginan menggunakan nozzle. Jadi nozzle ini adalah semacam saluran yang melebar, kemudian menyempit, dia kemudian melebar lagi. Jadi fungsi nozzle ini adalah merubah fluida bertekanan menjadi fluida berkecepatan. Jadi gambaran sederhananya adalah mungkin teman-teman kalau pakai selang air dalam tanaman, kalau selangnya dipencetkan airnya jadi lebih kencang alirnya. Jadi logikanya seperti itu fungsi dari nozzle ini. Jadi boleh dikatakan nozzle ini dibandingkan dengan forced convection tadi, mungkin energi listrik yang dibutuhkan bisa sama untuk memberikan dorongan udara melalui kipas, tapi kecepatan aliran udaranya jadi jauh lebih cepat. Jadi efek pendinginannya jauh lebih optimal, sehingga perhitungannya bisa energi listriknya lebih menguntungkannya. Jadi lebih tinggi nanti yang dihasilkan dari konversi energi listrik PV-nya. Jadi seperti itu dari sistem pompa atau kipas. Kita gunakan nozzle, bagaimana, apakah kita gunakan nozzle untuk mempercepat aliran fluidanya agar pendinginannya jauh lebih optimal. Itu dari inovasi-inovasi yang ada di cooling system. Kemudian ada lagi melalui pendinginan melalui air, di water cooling. Jadi simpel aja, water cooling ini sebagai media pendinginan
bisa ditempatkan di bawah fotovoltaik sendiri atau bahkan di atas fotovoltaik. Jadi konfigurasinya adalah seperti itu. Ini juga akan memberikan mungkin kalau heating ya, water heater ya. Jadi kalau yang butuh air panas sekaligus mau proses pendinginan di PV bisa menerapkan pendekatan seperti ini. Nah, kemudian yang agak lumayan advance adalah heat pipe. Heat pipe ini semacam pipa ya. Dia pipa, kalau di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah wilayah heating, heating atau evaporation. Kemudian wilayah cooling atau condensation. Kemudian which ini biasanya dia which ini di sini berlaku sebagai semacam pompa ya, pompa. Jadi prosesnya adalah fluida di sini, fluida yang mempunyai karakteristik tertentu, dia akan menerima panas. Jadi panas memanaskan fluida, kemudian akan terjadi perbedaan tekanan. Jadi dia akan mengalir dari sisi heating, evaporation ke sisi condensation. Nah, di sini proses pendinginan berjalan. Nah, fluida ini akan diputar kembali oleh which ini untuk proses lebih lanjut. Jadi ini prosesnya adalah berkelanjutan. Nah, apa saja karakteristik dari fluida dan which ini perlu studi lebih lanjut ya. Jadi beberapa pengembangan which ini seperti di bawah ada groove, ada screen mesh, fine fiber sintering. Jadi di sini model-model which ini juga menarik untuk riset dan inovasinya. Nah, kemudian dari fluida sendiri, nah seperti itu, banyak bisa menggunakan air juga. Jadi heat pipe ini mungkin teman-teman bisa menemukannya biasanya di aplikasi di perangkat-perangkat elektronik. Jadi kayak HP ya, HP itu kan sebenarnya ada sistem pendinginnya dan umumnya menggunakan heat pipe. Jadi heat pipe ini sangat tipis sekali. Dia ditempatkan di baterai ya. Jadi baterai ini kan kalau dipakai terus-menerus atau di charger itu panas. Jadi panas ini yang diserap oleh heat pipe, soalnya heat pipe melakukan pendinginan di rangkaian elektronik di dalam HP. Jadi bayangkan kalau nggak ada ini heat pipe ini, mungkin ya bisa meledak atau mungkin bahkan ya bisa meledak atau gelembung ya. Jadi kalau baterai udah gelembung gitu, yang kita temukan di sekitar kita ini di perangkat elektronik terutama HP ya, yang sangat dekat dengan kita. Nah, pendekatan cooling yang lain ya antaranya adalah heat spreader, kemudian micro channel. Jadi tadi channel-channel yang di bawah duct itu kita bikin beberapa channel kecil-kecil, fungsinya ya untuk mempercepat aliran fluida. Kemudian ada yang namanya liquid immersion. Jadi menggunakan menggunakan cairan dielektrik. Jadi dielektrik ini adalah untuk penghantar ya, jadi ditransfer juga nanti. Jadi dia sistemnya adalah sebagai pendingin. Kemudian yang simple lagi adalah tadi ini airflow ya, atau heat fluid atau airflow. Jadi udara fluida dingin ini bisa air, bisa udara angin, dilewatkan lewat channel, kemudian akan panas yang dibangkitkan ini akan ditransfer dikeluarin melalui udara yang lebih panas.
Nah, yang agak advance lagi adalah radiative cooling. Jadi dia melakukan rekayasa spektrum emisivitas pada permukaan modul. Jadi hanya radiasi-radiasi yang masuk yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Radiasi yang dikonversi menjadi panas dia dihambat. Jadi ini lumayan advance nih di sini. Nah itu terkait beberapa cooling device yang dari yang simple sampai yang advance. Jadi seperti itu yang masih berkembang. Kemudian ada satu lagi namanya vesting material. Jadi vesting material atau material dapat berubah fasanya. Jadi vesting material ini dia punya karakteristik dia dapat berubah dari padat ke cair. Jadi apa namanya? Contoh paling simpel saja mungkin air ya. Teman-teman kalau memanaskan air dari suhu 0 ya mungkin sampai 100 atau 95 derajat kan dia fasenya masih fase air. Kemudian ketika suhunya dipertahankan naik terus, maka dia akan berubah menjadi uap. Nah, berubah kan uap, kemudian dia akan berkondensasi jika udara dingin. Jadi seperti itu gambarannya phasing material. Jadi material ini kalau kita panaskan, ya, atau ada pengaruh panas dari luar, maka panas ini akan diserap oleh molekul-molekul atau atom material. Jadi susunan materialnya jadi dia punya energi. Dia bergetar, maka susunan materialnya itu akan menjadi acak. Nah, bedanya dengan material pada umumnya. Jadi vesting material ini punya istilahnya karakteristik melting point tertentu. Jadi misalnya material ini punya melting point 80 derajat Celcius. Jadi ketika material ketika pengaruh suhunya itu di bawah 80, maka dia akan tetap solid, tetap berupa padatan. Tapi ketika dia suhunya terus meningkat sampai di atas 80, maka dia akan berubah menjadi cair.
Nat, itu nggak kuliah. Hmm? Oh.
Ah, Ya, nggak tahu. Kalau di situ kayaknya berapa kali? Hmm.
eh, eh, apa namanya? Apa namanya? Eh, apa namanya? Pasti ada orang nggak yang video itu apa namanya kayak gitu aja ada. Apa namanya tuh? Ngawur. Izin bertanya apa ya? Siapa pertanyaan? Izin bertanya. Hmm,
Hah? Itu berarti udah iya. Aku lagi nge-record nih. Tapi udah mau nih, mau habis. Jadi mau bikin apa kita? Gimana? Siapa itu? Gimana kalau dosen bosku? Dan itu apa? Ya, ya, aku sudah ada kata-kata itu. Ada lagi dulu yang bisa dari itu. Ya, kamu berarti bisa nggak ya itu? Kalau apa? Garu dulu kok. Kita terkejut ya Allah. Yang belum punya tangga juga kan minat menurut. Apa tadi oh, buang itu bisa kayak gitu. Gak sopan kamu. Kerupuk gue kalau kuidang. Ngawur. Nanti disuruh ngopi ke kamar. Kaprodi. Penggunaan bahasa juga penting. Tafsir nanti. Berarti kan dianya ngopi bukan ya itulah. Hmm. Ya, seaktifis ya.
Waktu itu pro ikut semuanya loh. Iyalah. Marifatnya nanti, ini kan masih kita torikoh dulu, jalannya dulu. Semua ilmu itu penting, As. Nggak bisa. Kan itu UGM ya. Kamis. Mau main ke UGM. Jadi bisa ini loh ya, kan bisa ada gitu loh, ini aku dulu aku tinggal dulu itu bilang di mana ya. Kalau mana mana aku di apa jadi kita dulu ya kita kadang-kadang manualkan. Tuh kamu tahu manualkan nggak tuh? Bentar malu sih. Habis ini akan dijawab lah. Ini dijawab.
motivasinya. Ya, Pak, tutup aja, Pak, daripada terlalu Kenapa mengambil jurusan pendidikan ekonomi? Nah, nah, Sebenarnya ini astronomi dan fisika kan karena Itu mau ngomongin jurusan pendidikan komunikasi di komik ada teknik mesin ya itu berarti kenapa nggak salah pendidikan itu? juga pendidikan listrik Oh, semua itu jadi ekonomi itu sebenarnya kayak gini